Nah, mulailah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ibu Bapak akan melakukan proses coaching hari ini ya? Iya, saya yang akan melakukan proses coaching, Pak. Oh, baiklah. Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya sebagai awal kegiatan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Baik, nanti juga pada saat coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, bolehkah Ibu? Boleh, Pak. Oke, baik. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kita pada hari ini? Baiklah, Pak. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching, Pak. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, baiklah Ibu. Jadi, Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching, baik itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, Seperti itu, Pak. Ibu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, di antara ketiga prinsip coaching itu, bagian yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Pak. Jadi ada dua prinsip coaching yang Ibu yang akan Ibu tuangkan di sini gitu Bu ya? Iya, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada proses coaching ini seperti apa Ibu? Jadi saya ingin coachee tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Permasalahan dari siswa itu Bu ya? Ya. Oke Ibu, indikator ketercapaiannya adalah coach dapat solusi dari masalah Hmm. pribadi atau permasalahannya sendiri. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching ini sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Kemudian jika sudah selesai nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Silakan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Sinta. Apa kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam, baik Bu, Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat juga, Ibu. Baik, Ibu hari ini ada waktu kosong nggak ya? Ada apa ya, Bu? Saya boleh ngobrol-ngobrol nggak Bu? Nggak lama Bu, kira-kira 15 menit saja. Oh, tentu saja boleh, Bu. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya? Iya Bu,
Saya sedang ada masalah di sekolah. Kalau boleh tahu, masalahnya apa, Bu? Saya ingin siswa saya fokus dalam pembelajaran. Saat belajar, siswa saya banyak yang tidak fokus. Walaupun terlihat seperti belajar, namun ketika ditanya, rata-rata tidak tahu apa yang sudah dijelaskan. Jadi, tujuan obrolan kita hari ini mau membahas tentang siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. Betul, Bu? Betul banget, Bu. Oke. Jadi, menurut Ibu Sinta nih, dari skala 1 sampai 10, berada di mana posisi Ibu Sinta sekarang dalam pencapaian tujuan? Kalau untuk dari skala 1 sampai 10 ya Bu, sepertinya saya masih di posisi 6 Bu, dan ingin menuju 8. Oke. Apa nih kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya bisa mengoperasikan komputer Bu, yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk tantangan ini. Oke. Nah, kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Merubah kondisi kelas saya dari siswa yang tidak fokus menjadi fokus semua saat pembelajaran Bu. Oke. Kira-kira nih, apa gangguan yang dapat menghalangi Ibu Sinta dalam meraih tujuan? Kadang-kadang saya merasa tidak sempat membuat video pembelajaran, akhirnya pembelajaran terkesan monoton. Oke. Jadi nih, apa solusi yang bisa Ibu Sinta dapatkan dari hal tersebut? Mengusahakan untuk membuat media pembelajaran semenarik mungkin ya Bu ya, agar siswa saya menjadi fokus dalam pembelajaran. Oke, mantap, luar biasa, Bu Sinta. Nah, Bu Sinta, menurut Bu Sinta nih, apalagi nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan? Sepertinya saya ingin membuat proses pembelajaran menarik bagi siswa sehingga bisa menjadi fokus Bu. Adakah prioritasnya? Menurut saya yang bisa dijadikan prioritas adalah pembuatan media pembelajaran yang variatif. Oke. Nah, strategi apa yang akan Bu Sinta lakukan untuk pembuatan media pembelajaran yang variatif? Pembuatan media ajar yang menarik menggunakan video pembelajaran yang menarik. Selain itu, melaksanakan ice breaking dan melakukan restitusi kepada siswa yang sulit fokus di kelas. Oke. Menurut Ibu Sinta nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Sinta itu? Siswa menjadi fokus kembali dalam belajar. Menurut Ibu, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan penggunaan media elektronik sebagai sumber pembelajaran? Bisa saja saat pembelajaran berlangsung itu listrik terhenti ataupun listrik padam. Iya, betul sekali Bu ya. Jadi saya akan menyiapkan media lain juga Bu yang tidak bergantung pada sumber listrik, misalnya dengan memprint gambar-gambar untuk ditampilkan ke depan siswa, sehingga siswa menjadi tertarik dan fokus belajar. Oke, luar biasa, mantap ya Bu Sinta ya. Nah, kira-kira Bu Sinta, apa nih Bu Sinta mau mulai mencoba melaksanakannya? Wah, secepatnya Bu, besok saya akan menjalankan rencana saya Bu. Oke deh, semangat ya Bu Sinta. Baik Ibu. Selanjutnya, menurut Bu Sinta, siapa saja nih yang dapat membantu dan bekerja sama dalam menjalankan komitmen ini? Guru yang paham IT Bu, yaitu ada Bu Devi dan Pak Alif. Mereka sangat pandai dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama aplikasi yang mendukung proses pembelajaran. Harapan saya setelah memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, ice breaking dan melakukan restitusi kepada siswa yang sulit fokus dalam pembelajaran, siswa dapat lebih fokus dalam belajar. Luar biasa sekali rencana Ibu Sinta. Nah, ngomong-ngomong, ini kan kita sudah di akhir obrolan nih. Hal apa saja yang bermanfaat yang diperoleh dari obrolan kita ini menurut Bu Sinta? Menurut saya, sekarang saya sudah tahu Bu, apa yang akan saya lakukan kepada siswa yang sulit fokus dalam belajar dengan cara membuat pembelajaran yang variatif, ice breaking, dan melakukan restitusi untuk siswa yang sulit fokus dalam belajar, agar mereka lebih semangat dalam belajar. Oke deh, pertanyaan terakhir nih ya Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu Sinta saat kita ngobrol-ngobrol banyak cerita hari ini? Wah, alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali dan sekarang saya sudah tidak kebingungan lagi setelah berbagi cerita dengan Ibu. Terima kasih ya Bu atas bantuannya, masukan, serta dukungan Ibu. Sama-sama Bu Sinta. Saya juga ikut senang dan lega bisa membantu Ibu Sinta.
Ibu Sinta bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang dari Ibu sendiri. Tetap semangat ya Bu, sukses terus dan rencananya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Ibu. Sukses juga buat Ibu. Baiklah Bu Sinta, setelah action nanti ditunggu ya kabar selanjutnya. Oke? Baik Ibu, tentu saya akan kabar Ibu secepatnya. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil proses coaching? Apakah sudah berjalan lancar seperti yang direncanakan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Pak. Oke, Ibu, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dalam perencanaan tadi? Oke, Pak. Jadi selama coaching saya sudah menggunakan alur Tirta yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Tadi saya sudah mengamati, sepertinya Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan juga saya mengamati ada beberapa catatan. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan alur Tirta, seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang baiknya akan dilakukan. Dan juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ibu, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan coach bahwa Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya sudah ada presence, sudah ada mendengar aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi kira-kira yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching ini gitu? Baik, Pak. Jadi saya ingin sekali bisa mendalami lagi alur Tirta supaya coaching yang selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa sekali Ibu. Yang terakhir, terima kasih Ibu sudah melakukan tanya jawab sampai ke pelaksanaan ini selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sampai di sini. Waalaikumsalam Cukup sih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukses Pak selalu Adi. Ibu ya. Iya. Sukses selalu. Oke.